Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa an Ka'bil Ahbar, daripada Ka'bil Ahbar, ya kah? Ini Ka'bil Ahbar dulunya seorang pendeta Yahudi. Dia banyak mempelajari kitab-kitab dahulu, kitab-kitab kuno, kitab-kitab yang berbahasa Ibrani, berbahasa Suryani. Itu ngalih pada kitab bahasa Arab, membacanya bahasa Bahari, bahasa Ibrani, Suryani kuno, bahasa kuno tuh Pak. Nah, jadi Ka'bil Ahbar ini karena banyak membaca kitab-kitab Bahari, dia menemukan kebenaran tentang Rasulullah. Akhirnya Ka'bil Ahbar ini masuk Islam di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Ka'bil Ahbar ini bukan seorang sahabat, tapi tabi'in, karena beliau masuk Islam di tangan Sayyidina Umar bin Khattab. Dari Ka'bil Ahbar beliau meriwayatkan anna nura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nur Rasulullah lamma sara, manakala sara jadilah itu nur, ila Abdul Muttalibi, kepada Abdul Muttalib. Jadi manakala nur Nabi itu sudah berpindah kepada Sayyidina Abdul Muttalib, wa adraka, dan memperdapati, arti memperdapati ini Sidin dewasa. Manakala berpindah kepada Abdul Muttalib dan Sidin sudah dewasa, suatu hari nama tidur Sidin yauman, pada suatu hari, fil hijri, pada hijr Ismail. Hijr Ismail, hijr itu hijr Ismail. Ka'bah itu ada bangunan yang melingkar di luar dari bangunan Ka'bah, tapi sebenarnya itu bagian dari Ka'bah. Sehingga bagi orang-orang yang kawa sembahyang di hijr Ismail itu dia sama dengan sembahyang di dalam Ka'bah. Nah, mudahan nikam bahaji ba umrah. Nah, jadi tahu hijr Ismail itu nang mana. Jadi Sayyidina Abdul Muttalib beliau tidur di hijr Ismail. Pantabaha, maka terbangun Sidin, makhulan, dicalak matai, madhunan, diminyak rambuti. Tak begitu taguringan di hijr Ismail yang itu, sekali tabangunan becalak mata, berminyak rambut. Kadekusia, sungguh dipakaiani Sidin, hullatal baha, pakaian kemegahan, wal jamali, dan jamal, keelokan. Jadi jamal itu elok artinya. Pabakia, maka tinggallah Abdul Muttalib mutahayyiran, kebingungan. La yadri, tidak tahu Sidin, man, akan orang, fa'ala, yang memperbuat orang, bihi, dengan Sidin, zalika, akan itu, mencalak matai, meminyak rambuti. Siapa aja Sidin ini?
Fa akhadha abuhu, maka jadilah abuhu abah Abdul Muttalib yaitu Hashim, kan Abdul Muttalib bin Hashim, maka jadilah abah Abdul Muttalib yaitu Hashim. Fa akhadha abuhu, maka memeganglah abuhu abah Abdul Muttalib biyadihi dengan tangan Abdul Muttalib, diingkuti nang abah, dikacak nang abah tangan Abdul Muttalib. Tsumman talaqa, kemudian pergilah nang abah bihi dengan membawa Abdul Muttalib ila kahanati Quraisyin, kepada orang pintar dari bangsa Quraisy. Jadi datangnya asati dukun, orang pintar maksudnya bahari. Ay kita join bila pina nang apa bawa ka orang nang pina tabisa dah. Pasyaru mang isyarat kahanah bubuan orang pintar dah, mengisyarat alaihi atas abahnya Abdul Muttalib bitazwijihi dengan mengawinakan Abdul Muttalib. Nah, berarti adraka tadi dewasa. Waktu nang anom belum nampak lagi, jadi isyarat nih tuh dicalak matai, di minyak rambut itu, nah sadang dikawinakan, artinya kan orang pintar bisa menebak nih tuh, bisa memaknai isyarat nih tuh. Pas artinya sadang sudah nur itu tuh cagaran tapindah kepada nang bini. Karena Abdul Muttalib besi anak Fatim, an besi anak Abdullah. Nah, jadi nur Rasulullah itu pindah kepada Sayyidina Abdullah. Fazawwajahu, maka mengawinakanlah Hashim hu akan Abdul Muttalib, kawinakan sidin. Wa kanat, dan adalah tafuhu minhu raihatul miskil azfar, adalah mandingur, menyebar daripada Abdul Muttalib raihatul miskil azfar, bau misik yang semerbak. Mendingur, menyebar, keciuman bau misik nang semerbak. Apalagi tak? Wa nuru Rasulillah, dan cahaya Rasulullah nang ada di dalam sulbi Abdul Muttalib, yudhi'u, bersinar, fi ghurratihi, pada wajahnya Abdul Muttalib, memancar sampai kamuha kelihatan cahaya nur Rasulullah itu ke wajah Abdul Muttalib. Wa kanat Quraisyun, adalah bangsa Quraisy, idza asabaha, apabila menimpa akan dia, akan Quraisy, qahtun syadidun, kemarau yang bersangatan, ta'khudhu, memegang Quraisy, biyadihi, dengan tangannya Abdul Muttalib, fatakhruju, maka keluarlah Quraisy, bihi, dengan Abdul Muttalib, ila jabali sabirin, ke gunung Sabir. Gunung Sabir, Sabir itu ngaran gunung di Makkah. Ada Sabir, ada gunung itu gunung Sur, ada Jabal Nur, gunung nang Jabal Nur, gunung cahaya artinya. Karena di situ di atas gunung Nur itu ada gua Hira, tempatnya Rasulullah beruzlah. Jadi Jabal Nur orang menyambat cahaya, gunung cahaya. Ada juga di Makkah itu Jabal Sur, gunung Sur. Karena di situ ada gua Sur, di mana Rasulullah beristirahat
melindung berbanu ketika Sidin hijrah menuju Makkah. Ada juga Jabal Abi Qubais, ada juga di Makkah itu orang gunung Jabal Abi Qubais. Ada juga Jabal Sabir, Gunung Sabir. Tapi paling banyak gunung-gunung di Indonesia. Ada Gunung Tangkuban Perahu, ada Gunung Galunggung, ada Gunung Cermai, ada Gunung Pagat, macam-macam enggak lah. Banyak gunung di Indonesia nih. Fayataqarrabun, maka mendekat mereka bihi dengan Abdul Muttalib ilallahi ta'ala kepada Allah. Wa yas'alunahu, meminta mereka hu akan Allah, ayyasqiyahum, bahwa menuangkan Allah akan mereka al-ghaitha, akan hujan. Jadi orang Quraisy saja bertawassul minta kepada Allah dengan berkat Abdul Muttalib. Kenapa Abdul Muttalib dijadikan tawassul? Karena Sidin mulia. Kenapa Sidin mulia? Karena nur Rasulullah yang ada di sulbi Sidin, yang cahayanya memancar sampai ke wajah Sidin. Fakana, maka adalah Allah yughithuhum, mahujani akan mereka, wa yasqihim, dan menumpahkan banyu akan mereka, bi barakati nuri Muhammadin, dengan keberkahan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma qadima Abrahatu malikul Yaman, manakala datang Abrahah Malikul Yaman, raja negeri Yaman. Abraha itu datang lihadmil baitil haram, untuk meruntuhkan baitil haram, yaitu Ka'bah. Wa balagha dzalik, sampai yang demikian itu Quraisyan, akan bangsa Quraisy, akan suku Quraisy, bahwa Mekah diserang oleh Abraha. Tujuan Abraha hendak meruntuhkan Ka'bah, karena Abraha telah membangun gereja di Yaman dari emas, dan sakira orang tulakan ke Yaman, nyaman negeri Yaman sugih karena data banyaknya wisatawan yang ke sana. Jadi Abraha caranya kayak apa? Caranya orang jangan lagi ke Makahan. Kayak apa sekira orang kada ke Makahan lagi? Ka'bah mesti dihancurkan. Ka'bah mesti dihancurkan. Lalu Abraha dengan ribuan pasukan gajah datang ke Mekah hendak meruntuhkan Ka'bah. Sampai kabar kepada suku Quraisy tentang kedatangan Abraha. Qala lahum Abdul Muttalib, berkata bagi mereka Quraisy oleh Abdul Muttalib, la yasilu ila hadzal baiti, kada bisa sampai Abraha, la yasilu, kada akan sampai Abraha, ila hadzal bait, kepada ini Baitullah, kada akan bisa Abraha meruntuhkan Ka'bah nih, ujar Abdul Muttalib. Li'anna lahu rabban yahmihi, karena bahwasanya bagi Ka'bah, bagi Baitullah, rabban yahmihi, pemilik, rabban pemilik, yahmihi yang memelihara akan Ka'bah, akan Baitullah. Ada aja ampunnya aja Abdul Muttalib nang menjaga Baitullah nang ini. Kuatnya iman Abdul Muttalib, kuatnya iman Abdul Muttalib. Makkah nang kada ada tentara, kada ada pasukan, kada ada penjaga, di saat diserang oleh ribuan pasukan gajah daripada Abraha. Maka itu terkenal pasukan Abraha, terkenal pasukan yang kuat,
pasukan nang hebat, gajah tunggangan mereka aja gajah kayak apa. Jadi Abdul Muthalib tenang, sidin kada takutan, kada gelisah. Thummastaqa Abrahatu, kemudian menghalau Abrahah ibila Quraisyin, akan unta Quraisy, wa ghanamaha, dan kambing Quraisy. Kan jadi bubuhan suku Quraisy ini gaduhan mereka, gawian mereka itu adalah menggembala unta, menggembala kambing. Tapi di luar Makkah. Di apa, artinya di padang-padang pasir nang ada banyunya, tentu di luar tanah haram. Maka Abraha itu merampas daripada unta-unta Quraisy dan kambing-kambing Quraisy. Belum sampai lagi ke Makkah, begitu sampai artinya di gurun pasir dekat Makkah, di situ banyak unta-unta Quraisy dan kambing-kambing Quraisy, diambilnya, dihalaunya, diiritnya untuk apa? Untuk dirampas. Ribuan untanya, ribuan kambingnya. Wa kana li Abdul Muttalib, dan adalah bagi Abdul Muttalib piha, pada itu unta, berapa? 400 naqatin, 400 untanya. Saikung Abdul Muttalib aja besi unta 400 ikong, dan itu nang termasuk nang diambil oleh Abraha. Berapa ribu unta, berapa saikung Abdul Muttalib aja 400 ikong besi unta. Maka bangsa Quraisy banyak orangnya. Ayo, berapa ribu, berapa puluh ribu. Mendengar unta seorang dirampas oleh Abraha, para kiba fi Quraisyin, maka rakiba, menunggang unta, artinya fi Quraisyin, pada suku Quraisy. Menunggang si Abdul Muthalib ini, artinya hendak mengejar daripada Abraha. Fi Quraisyin, bersama suku Quraisy, artinya bersama suku Quraisy, kada seorang kada, ada beberapa nang mairingi daripada Abdul Muthalib. Hatta tala'a, sehingga sidin tala'a, naik, Jabal Sabirin, Gunung Sabir. Hendak melihati di mana sudah pasukan Abraha ini begana. Pastadara nuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berputar-putarlah nur Rasulullah ala jabinihi, atas dahi daripada Abdul Muthalib, kal hilal, seperti bulan sabit. Wan akasa syu'a'uhu, dan berbalik cahayanya, alal baitil haram, atas baitullah. Kan mulai gunung sabir bercahaya, berputar-putar cahaya Nabi ini. Kemudian cahaya itu berbalik ke arah Baitullah. Falamma nazara Abdul Muttalib ila dzalik, maka manakala memandang Abdul Muttalib kepada yang demikian itu, artinya nang kejadian itu, nang cahaya nang berputar di dahin ini nih, tiba-tiba berbalik arah menuju Baitullah. Qala, berkata Abdul Muttalib, ya ma'syara Quraisy, hai sekalian Quraisy, irji'u, kembalilah kalian, faqad kufitum hadzal amra, maka sungguh dicukupi kalian akan ini perkara. Fa wallahi, demi Allah, mastadara hadzal nuru minni,
tidaklah berputar-putar ini nur minni daripada aku sehingga menuju ke Baitullah, illa melainkan ini isyarat ayyakuna dzafaru, bahwa adalah kemenangan lana bagi kita. Para jauh maka kembali mereka bebuhan Quraisy, nama airnya Abdul Muttalib nih, sampai ke Gunung Sabir. Kembali mereka mutafarriqin, berpisah, kembali ke rumah masing-masing tanang. Ada jadi lawan Abraha. Nah, ada jadi artinya bisa aja Allah Ta'ala mau urus sudah, tanang aja. Kada usah takutan Abdul Muttalib. Nah, Abraha berisi ribuan pasukan gajah, Abraha terkenal jagau. Kada usah takutan kita, Allah Ta'ala ampunnya, Allah Ta'ala urusannya. Thumma inna Abrahata, kemudian Abraha arsala rajulan min qaumih, mengutus seseorang daripada kaumnya, daripada anak buahnya. Falamma dakhala Makkah, maka manakala masuk si anak buah Abraha nih Makkah, ke Makkah, wa nadhara ila wajhi Abdul Muttalib, dan dia memandang kepada wajah Abdul Muttalib yang diliputi cahaya nur Rasulullah, khadha'a, tunduk dia. Anak buah Abraha ini tunduk di hadapan Abdul Muttalib. Wa talajlaja lisanu, keluk lidahnya, keluk lidah, kada kau bepandir, kada kau bano, tabungkam. Wa kharra, tersungkur, maghsyiyan alaih, dipingsankan atasnya. Fakana, adalah si anak buah Abraha, yakhuru, mengaruh, kama yakhuru thawru, sebagaimana mengaruhnya sapi, inda dzabhihi, ketika disembelih. Falamma afaqa, maka manakala sadar anak buah Abraha sadar, kharra sajidan, tersungkurlah, sajidan sujud, li Abdul Muttalib, bagi Abdul Muttalib. Wa qala, dan berkata si anak buah Abraha, asyhadu, aku bersaksi, annaka, bahwasanya engkau, sayyidu Quraisyin haqqa, penghulu Quraisy, pemimpin Quraisy, haqqa, yang sebenarnya. Waruya, diriwayatkan, anna Abdul Muttalib lamma hadara inda Abraha, bahwasanya Abdul Muttalib manakala hadir di sisi Abraha, ketika Abdul Muttalib nih bertamuan lawan Abraha, nazar al-filul abyadul azim, memandang al-filul abyad, gajah putih, al-azimu, yang besar, ila wajhihi, ke wajah Abdul Muttalib. Itu tunggan Abraha tuh gajah putih nang paling ganal, gajah ni maitihi ke wajah Abdul Muttalib. Pabaraka, maka belukup si gajah tadi, nah belukup, kama yabrukul ba'iru, sebagaimana belukupnya unta, nah belukup. Wa kharra, dan tersungkur itu gajah, sajidan, sujud, sujud. Wa antaqallahu, menuturkan oleh Allah, al-fila, akan si gajah. Faqala, maka berkata gajah, ini gajah bepandirnya, assalamu ala nur, salam sejahtera, ala nuri, atas cahaya, alladzi fi dhahrika, yang ada pada punggungmu, yang ada pada punggungmu. Ya Abdul Muttalib, hai Abdul Muttalib. Nah, itulah diantara keistimewaan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah. Mulai artinya datu-datu sidin dapat kemuliaan berkat mengandung nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita bila hendak mulia,
bila hendak, artinya dapat kemuliaan dari Allah. Di dalam diri ini letakkan Rasulullah. Kayak apa? Letakkan cinta lawan Rasulullah. Itu berarti ada Rasulullah di dalam diri kita, ada Rasulullah di dalam hati kita. Karena almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama yang dia cinta. Kalau di hati kita cinta lawan Rasulullah, berarti di hati kita ada Rasulullah. Nah, maka kita akan dapat kemuliaan. Sebagaimana datuk moyangnya Rasulullah, ini contohnya kayak Abdul Muttalib tadi aja, kayak apa? Mulianya Sidin sampai gajah aja tunduk lawan Abdul Muttalib. Gitu. Bulan Maulid itu adalah momentum kita untuk menambah, memupuk cinta lawan Rasulullah. Dan orang yang cinta itu aksara min dzikri, memperbanyak daripada menyebut, mengingat. Jangan habis bulan Maulid ampih bermaulidan. Waktu bulan Maulid Pak Iyanya bermaulidan. Sudah habis bulan Maulid kada mencongol-congol lagi umpat bermaulidan. Nah, panang dicari amplopnya aja kah? Nah, makanannya aja kah? Kita harus belajar untuk menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling kita cinta di atas segala-galanya daripada makhluk nang ini, daripada makhluk. Bila hendak selamat, belajar menjadikan Rasulullah orang yang paling dicintai di atas siapapun. Anak kah, bini kah, saurang kah, hatta terhadap diri sendiri aja. Diri sendiri nih. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsih wa waladih wan nasi ajmain. Ada sempurna iman seseorang kalian sehingga adalah aku dan Nabi lebih dia cintai daripada dirinya, anaknya, manusia berataan. Jadi kita baca kitab ini baik-baik, santri-santri yang asa bisa saja membaca nukar kitab Anwar al-Muhammadiyah. Awas kalau kita baca kitab ini kita. Kitabnya berbaris juga, berbaris nah, nyaman aja membaca, membacanya nyaman. Marti ngalihai. Nukar kitab, jangan sayang di duit, jangan sayang di duit. Insya Allah kalau kita niatakan untuk lebih mengenal Rasulullah, saya kira kita lebih cinta kepada Rasulullah, berkah benar duit naikam nukar kitab sini, berkah benar nih, karena diniatakan untuk Rasulullah. Kemudian walamma dakhala jaisyu abrahata lihadmil ka'bati syarifah, manakala masuk pasukan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, barakal fil padarabuh fi ra'si. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.